warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, yang saya hormati, Ustadzul Kiram Al-Ustadz Aib Abdul Rahim selaku pimpinan Madrasah Tarbiyatul Atfal. Yang saya cintai, yang saya hormati kepada seluruh keluarga besar Tarbiyatul Atfal. Mudah-mudahan duduknya kita di ini tempat, kumpulnya di ini tempat mendapatkan keberkahan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal amin. Faqad qala Allah taala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. Yang saya cintai, yang saya hormati, para santri wa santriat daripada Madrasah Tarbiyatul Atfal, yang mudah-mudahan kita semua termasuk daripada golongan-golongan orang-orang yang soleh soleha. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa, takut kepada Allah. Apa itu artinya takwa? Apa definisinya takwa? Ada yang tahu apa itu takwa? Takwa bukan diartikan dengan botak di bawah. Takwa yaitu al-imtithalul awamiri, imtithalul awamirillah, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang namanya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekali-kali kamu jangan mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim Islam. Berarti takwa di dalam kehidupan kita itu harus dimulai lebih jauh sebelum ajal menjemput. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal
yastakhirun. Mereka tidak bisa mengakhirkan ajal mereka dan mereka tidak bisa memajukan ajal mereka. Ajal mati itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa si bolu hayang mautna poe Jumat. Yang namanya ajal itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa diperhitungkan oleh manusia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Itulah yang namanya ajal. Dan begitu pun pula masalah jodoh itulah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah jodoh, masalah ajal, masalah maut itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya malah kita pasrahkan semua itu kepada Allah. Betul apa betul? Betul. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jadi lamun si Umar maut, amin. Lamun si Umar maut, amanah putus. Amin. Amanah putus kabeh kecuali 3 perkara. Kayak di sholatin jariyatin. Sedekah jariah si Umar. Maaf, Mas sedekah jariah. Jadi idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila meninggal anak cucu Adam inqata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Illa min salasin. Kecuali 3 perkara ini. 3 perkara ini ketika Ibnu Adam meninggal itu masih ke bawah, ke alam akhirat. Apa 3 perkara ini? Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Sedekah jariah ini, sedekah jariah. Jariah itu ngalir, ngalir. Jadi kita bersedekah di alam permukaan bumi ini, lillahi ta'ala, itu pahalanya sampai akhirat nanti itu tetap ngalir sampai tidak henti. Berbeda halnya ada sedekah jariah. Kalau sedekah itu seperti apa? Seperti ngasih makanan, seperti ngasih embryo, uang, itu sedekah. Pahala embryo. Kalau sedekah jariah itu seperti gini, ada pembangunan madrasah, ada pembangunan majelis, ada pembangunan masjid. Kita bersedekah itu boleh dengan harta, bisa dengan tenaga. Jadi bersedekah itu boleh dengan apa? Jariah. Sedekah jariah itu boleh dengan apa saja. Yang pertama, harta aman, tenang, sedekah jadi banyak miliarder
baik di dunia maupun Indonesia, itu banyak sekali yang mereka yang muslim mensodakohkan malah hartanya di jalan Allah. Banyak sekali, seperti Masjid Istiqlal. Ada yang sudah pernah ke Masjid Istiqlal? Gede. Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu besar sekali. Itu dananya itu banyak infrastruktur yang mensorakohkan hartanya untuk masjid itu. Pahalanya terus mengalir untuk di akhirat nanti. Ngalir. Yang kedua apa tadi? Sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Bagaimana penggunaan ilmu yang bermanfaat itu? Apa yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diamalkan, ilmu yang di share, ilmu yang dimanfaatkan adalah ilmu yang diajarkan, adalah ilmu yang diamalkan. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Banyak orang-orang yang pintar, orang-orang alim yang mereka itu yang telah mentabakur ilmunya, yang telah melaut ilmunya, namun kurang di dalam pengamalannya, kurang pula di dalam pengajarannya. Ada suatu habib yang beliau ini banyak ilmunya, tersohor beliau. Namun kalau ketika beliau disalami, beliau tidak mau salam. Beliau tidak mau salam. Apa alasannya? Itu termasuk. Jadi ada suatu habib, beliau ini pintar. Beliau ini pintar sekali, pandai, tersohor, alim. Namun ketika umat mau bersalaman kepadanya, dia tidak mau, karena takut ilmunya nempel orang lain. Sikap contoh di dalam ilmu yang bermanfaat. Sikap contoh di dalam ilmu yang bermanfaat itu menghargai orang lain. Tidak boleh saling mencaci, memaki. Ya kalau di medsos itu biarkanlah orang-orang yang seperti netizen biasa. Netizen banyak sekarang ini para habaib, para ustadz yang mereka ini ditangkap karena ulah apanya? Karena ulah lidahnya. Karena al-lisan kas-soy, lidah itu bagaikan pedang. Sekut. Banyak ustaz seperti contohnya Habibana Muhammad, Habib Rizik, terus banyak sekali kiai-kiai ustaz-ustaz yang mereka penjara karena ulah lidahnya. Emang mungkin
benar di dalam agama, tapi banyak orang yang tidak terima. Makanya hidup itu harus dijaga lidahnya. Agar apa? Agar selamat dunia akhirat. Agar selamat dunia akhirat. Begitupun kita ketika kita sedang bertemanan, bersahabatan, kumpul, itu tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling menghina, menghardik. Pernah suatu waktu ada seorang pemuda, beliau ini mukanya belang. Di suatu kampung ada seorang pemuda yang mukanya belang. Di lain waktu, di sisi lain ada seorang perempuan yang sangat cantik. Seorang pemuda ini sedang mengajar di depan murid-muridnya. Kemudian setelah mengajar, seorang pemuda ini berkata kepada murid-muridnya, murid-murid, setelah ini saya mau datang ke sosok seorang perempuan yang sangat cantik untuk melamarnya katanya. Itu lalu murid-muridnya langsung menertawakan, langsung tutup mulut karena bau. Karena menertawakan, karena kali mengkerdilkan gurunya. Karena apa? Mereka murid-muridnya tidak percaya. Masa muka belang mau menikah dengan pria itu, wanita itu. Karena wanita itu banyak miliarder, banyak orang-orang ganteng seperti Mang Umar, Mang Depan, yang datang ke perempuan itu karena perempuan itu adalah bunga desa. Kalau kata bahasa Indonesia bunga desa. Lalu apa yang terjadi? Setelah pemuda wanita ini datang ke rumah seorang perempuan itu, kemudian disambut oleh seorang ayah. Dia datang dengan peleknya. Assalamualaikum. Langsung itu si ayah perempuan itu datang. Ada apa ya ini di sini? Lalu menjawab seorang pemuda itu, "Enggak, saya di sini mau melamar anak Anda yang cantik itu." Kemudian ayahnya itu bilang seperti ini kepada seorang pemuda itu, "Goblok. Kamu gak mikir punya muka kayak gitu? Kamu gak mikir punya gitu?" Pemuda ini ketika berkomunikasi dengan ayahnya ini dicaci maki oleh ayahnya ini. Seorang perempuan ini melihat dari jendela, ditoong dina jendela. Bapaknya keur ngobrol jeung seorang pemuda anu belang mukana. Ditoong, pas ditoong teh pemuda eta perempuan anu cantik teh langsung keluar. Ayah, inilah seorang laki-laki idaman saya. Ini teh. Kemudian setelah itu singkat cerita ayahnya itu langsung pingsan karena terharu. Bukan terharu, takjub, heran. Masa ini dilamar oleh orang kaya, dilamar oleh orang ganteng seperti yang di depan. Itu ditolak mentah-mentah.
bilang ini telah diterima. Saya mau baing. Singkat cerita, kemudian diadakanlah pesta pernikahan. Pesta pernikahan. Seorang pemuda ini duduk bersama sang calon istri di pelaminan. Ini malam pertamaan. Duduk berdua di pelaminan. Setelah itu orang-orang membicarakannya. Ini orang gak cocok banget. Yang satu belang, yang satu cantik. Gak cocok banget ini. Akhirnya dibicara-bicarain, bicara-bicara, diobrol-obrolin oleh orang-orang yang di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Karena seorang pemuda ini adalah wali belang, disebutnya wali belang. Setelah digibahin oleh masyarakat di situ, akhirnya seorang pemuda itu berbicara kepada sang istri. Harim. Itu orang-orang membicarakan kita. Izinkan saya untuk membuka asli wajah saya. Jangan, kalau dibuka wajah aslinya, nanti orang-orang pada mencintai kamu. Belim. Kemudian setelah itu apa? Ya udah, saya tutup aja muka asli saya. Biarpun orang-orang mengatakan saya jelek, buruk, belang, tapi yang penting kamu tetap mencintai saya. Akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Semua orang di situ mengkerdilkan, menghina, mengejeknya, tapi cuma sang istri mencintai dan menyayanginya. Lillahi ta'ala. Kata sang istri, ana uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah.